Bertemu lagi dengan Pak Marinsan, pengajar fisika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga dari materi fisika kelas 10 di SMA ya, yaitu tentang vektor. Oke, kita mulai. Apa itu vektor? Vektor adalah sesuatu yang memiliki nilai dan arah, ya. Jadi suatu vektor itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Besaran itu terdiri dari dua jenis, ya. Besaran fisika terdiri dari dua jenis, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Oke, apa yang menjadi persamaan dan perbedaannya? Ya, kita lihat ya. Kalau besaran vektor, dia memiliki nilai, juga memiliki arah. Oke. Sedangkan besaran skalar, dia memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Ya. Jadi persamaannya adalah sama-sama memiliki nilai, sedangkan perbedaannya, vektor memiliki arah, sedangkan skalar tidak memiliki arah. Oke. Terus, apa saja yang tergolong dalam besaran vektor? Contohnya ada banyak ya, ini beberapa saja contohnya. Gaya, ya, itu memiliki nilai, juga memiliki arah. Vektor posisi, ya, jadi posisinya di jarak sekian dengan sudut sekian gitu. Jadi posisi itu ada arahnya. Terus kecepatan, ya. Sedangkan besaran skalar yang tidak memiliki arah tapi punya nilai itu suhu, ya, massa, kelajuan, oke, dan lain-lain. Ini hanya 3 aja contohnya. Kalian bisa melanjutkan dengan contoh yang lain, oke ya. Terus, nah, vektor gaya dibuat notasinya ditulis, ya, F, terus di atasnya ada tanda panah, ya, itu menunjukkan adalah vektor gaya. Sedangkan vektor posisi R, terus ada panah di atasnya, itu menunjukkan dia besaran vektor. Perpindahan delta R, terus ada panah di atasnya. Vektor kecepatan, ya, karena ada nanti kelajuan, jadi tidak ada panah di atasnya. Percepatan, ya. Nah, besar suatu vektor diberi tanda mutlak. Nah, itu kalau ini menunjukkan arah vektornya, sedangkan besarnya dibuat tanda mutlak ini, garis 2 ini. Misalnya, sebuah gaya 10 Newton arah ke sumbu X positif. Jadi kita tulislah besarnya gaya itu adalah 10 Newton gitu ya. Nah, terus vektor itu digambarkan seperti ini. Nah, jadi ada titik pangkal, ya, ada titik pangkal di sini. Terus ada titik ujung di sini dan diberi panah. Itulah menunjukkan sebuah vektor. Terus dikasih nama F, seperti ini tadi, notasi F. Oke, jelas ya. Jadi ini gambar vektor, namanya vektor F. Oke, panjang vektor menyatakan besar vektor. Arah anak panah menyatakan arah vektor. Jelas ya? Nah, vektor F, 2F gitu. Jadi ini kotak ini menunjukkan nilai ya. Kalau F segini, ya 2F segini gitu. Ya, vektor 2F ini 2 kali dari F, arahnya sama. 3F. Ya. 1, 2, oke. 3 ya, sampai sini 3F. Ya, ini vektor R. Jadi 2R ya 2 kalinya. Oke ya. Nah, lihat. Ini vektor R menuju ke sumbu X positif. Kalau min R gimana dong? Berarti menuju sumbu X negatif. Oke, jelas ya. Terus min 2R gitu. Oke, terus nah sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor dan perkalian vektor. Nah, dalam penjumlahan vektor ada beberapa cara, ya, ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode grafis, terus ada metode analitis. Ya, kita akan pelajari selanjutnya itu apa grafis, apa analitis ya. Nah,
Kalau metode grafis kan gambar ya, jadi mengukur dengan langsung gambar. Ya, sedangkan metode analitis menghitung. Oke, nah metode grafis ini ada dengan metode segitiga, ada metode jajaran genjang, ada metode poligon. Ada 3 ya, metode segitiga, jajaran genjang, dan poligon. Sedangkan analitis itu pakai metode kosinus dan sinus ya. Ya maksudnya di kosinus itu ada sinus, ada tangen ya, dan komponen vektor. Oke, kita kan mulai penjumlahan vektor ya dengan cara grafis. Nah, ini misalnya vektor A ya. Panjang vektor A adalah 5 cm searah sumbu X positif. 1, 2, 3, 4, 5 cm searah sumbu X positif. Oke ya. Nah, ini sebuah vektor lain, vektor B, 120 derajat terhadap sumbu X positif ya. Maka ditulis panjang vektor B adalah 5 cm dengan arah membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi harus jelas besarnya berapa, arahnya kemana. Itu ciri khas vektor. Nah ini vektor yang ketiga, ya 25 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi normalnya selalu sudut arah vektor itu dari sumbu X positif terus berlawanan arah jarum jam. Ya, kalian masih ingat ya di matematika SMP kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Nah, vektor C ya adalah 4,5 cm dengan arah membentuk sudut 25 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi jelas. Jadi kalau kita melihat gambar sebuah vektor, kita bisa membuat narasinya gitu, berapa besarnya dan arahnya bagaimana gitu. Tidak harus sumbu X positif yang jadi patokannya, boleh aja kita bilang ini kalau kita ambil dari sini, dari sumbu Y positif ya, maka sudutnya adalah ini. Berarti ini 90 kurang 25, 90 kurang 25, 65. Jadi bisa aja kita sebut vektor C 4,5 cm dengan arah membentuk sudut 65 derajat searah jarum jam sumbu Y positif. Searah jarum jam. Karena kalau kita nggak bilang searah jarum jam, itu sudutnya harus berlawanan jarum jam. Jadi segini. Oke ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang dengan metode grafis ya, metode segitiga, jajaran genjang dan poligon. Jadi tadi menjumlahkan vektor itu dengan metode grafis ada 3 jenis, segitiga, metode jajaran genjang dan metode poligon. Seperti apa itu? Kita akan pelajari satu-satu ya. Nah, ini misalnya vektor A. Oke. Ini vektor B. Ini vektor C. Ya, jadi ada 3 vektor. Terus kita jumlahkan dengan cara segitiga. Yaitu A tambah B gitu ya. Sama dengan C. Oke, bukan C ini maksud saya, maaf. C itu maksud saya A tambah B. Jadi A tambah B ini adalah vektor yang kuning ini, inilah yang disebut dengan vektor A tambah B gitu. Jadi ingat dari ujung, dari pangkal ke ujung, terus vektor B titik pangkalnya ada di ujung A. Maka jumlah vektornya adalah dari pangkal ke ujung B gitu. Jadi A plus B, jelas ya? Nah, sekarang lihat. A plus B, ya, ini yang kuning ini, ditambah C menjadi A plus B tambah C. Ingat, tadi vektor AB ini arahnya ke sana, jadi panahnya ini, pangkal vektor C ada di ujung vektor AB. Maka ini dari pangkal AB
sampai ke ujungnya C itu adalah vektor A tambah B tambah C. Paham ya? Paham ya? Oke. Pokoknya dari ujung ke ujung. Misalnya gini, ya, saya kasih contoh. Misalnya ini vektor 1, ya. Ini vektor 2, gitu. Maka ini vektor 3 ini gimana kita membuat persamaannya ini? Lihat. Tadi ini kan vektor pangkalnya vektor B ada di ujung vektor A kan? Nah, gitu. Maka ini sekarang vektor 1 dikurang vektor 2 sama dengan vektor 3. Vektor 1, vektor 2 itu kan arahnya ke sana. Untuk menjumlahkan harus titik pangkalnya 2 ini di ujungnya ini. Maka diputarlah vektor 2 ini ujungnya ke sini jadi min. Makanya vektor 1 min vektor 2 sama dengan vektor 3. Paham ya? Vektor 1 dikurangi vektor 2 sama dengan vektor 3. Seperti itulah penjumlahan vektor. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke. Kita lanjut dengan jajaran genjang. Ya, vektor A, ini vektor B, ya. Kita buat dia jajaran genjang. Tarik garis yang sejajar dengan B, tarik lagi garis putus-putus yang sejajar dengan A, ya. Maka inilah vektor A tambah B. Oke, inilah vektor A tambah B dengan cara jajaran genjang. Oke, sekarang vektor A tambah B ini, ya. Terus vektor C ini, vektor C ini. Terus kita tarik jajaran genjangnya, ya. Ini buat garis putus-putus yang sejajar dengan vektor AB. Buat lagi garis putus-putus yang sejajar dengan vektor C. Oke, maka inilah vektor jajaran genjangnya. Vektornya dengan cara jajaran genjang. Paham ya? Ini tadi dengan segitiga, ini jajaran genjang. Oke. Nah, dengan poligon. Ya, ini vektor A, ya, vektor A. Ini vektor B, ya. Ini vektor C. Ya, dibuat aja terus vektor yang satu dihubungkan dengan vektor yang lain, ujung A ada di pangkal B, ujung B ada di pangkal C, ya. Maka inilah vektor poligonnya. A tambah B tambah C. Jadi sebenarnya ini A tambah B tambah C ini sama dengan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ini adalah cara segitiga, ini cara metode jajaran genjang, ini metode poligon. Oke, paham ya? Nanti kita akan coba contoh-contoh soalnya di video yang lain ya. Ini kita membahas konsep teorinya dulu. Oke. Misalnya ini sebuah vektor A, B, C ya, dengan sudut alfa dari sumbu X. Ukuran panjang vektor A tambah B tambah C menggunakan penggaris 6,5. Jadi diukur pakai penggaris ya, diukur pakai penggaris 6,5 cm. Misalnya 6,5 cm. Ukur sudutnya 45 derajat. Nah, gitu. Jadi resultan vektor A tambah B tambah C adalah, oke maaf, ini 6, sebentar. Ini 6,5 cm ya. Arahnya membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Oke. Jadi resultan vektor A tambah B tambah C adalah 6,5 cm, sudutnya 45 derajat ya. 45 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, kita lanjut. Nah, tentukan vektor resultan A tambah B, C tambah A tambah B menggunakan metode grafis. Ya. C, A, ya, B.
Terus diukur, oke? Nah, jadi vektor C tambah A tambah B memiliki nilai 4,2 cm. Misal ya, bukan diukur ini, bukan diukur pakai mister, maaf. Ini misal. Arahnya membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Jadi diukur, oke? Nah, tentukan vektor resultan min A tambah B tambah C. Ini min A, ingat nih, min A. Oke? Nah, A tadi ke kanan, ya, ke sumbu X positif. Kalau min A berarti ke sumbu X negatif. Ya, min A tambah B, ya, tambah C. Nah, tambah C. Berarti vektor resultannya adalah, jadi resultan dari min A tambah B tambah C adalah ini. Paham ya? Jadi vektor resultan min A tambah B tambah C memiliki nilai 8 cm. Ya, contoh ini, misal 8 cm, arahnya membentuk sudut 124 derajat. 124 derajat itu berarti dari sini nih. Dari sumbu X positif, ya. Jadi sudut ini adalah 124 derajat. Oke? Kita lanjutkan. Nah, metode analitis. Ini metode analitis nih. Oke, ingat F notasi lambang vektor memiliki besar dan arah. Sedangkan F memiliki apa namanya, simbol besar vektornya. Oke. Nah, lihat. Ini vektor A dan vektor B. Oke, dengan sudut theta. Besar vektor resultan R, maksudnya antara dua vektor ini, ya. Nah, ini pakai rumus kosinus. Rumus kosinus itu adalah R, ya, R itu resultannya A kuadrat, ya, besarnya A kuadrat dikasih tanda ini, A kuadrat, ditambah B kuadrat, tambah 2A kali B cos theta ini, ya. Jadi dengan R adalah besar resultan A tambah B, dan theta adalah sudut apit antara vektor A dan B. Oke, jelas ya? Nah, ya, jadi vektornya ini nih, R ini. Jadi R ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2A kali B cos theta di akar. Oke. Nah, bagaimana arahnya? Ini pakai dalil sinus ya, dalil sinus. Ingat ini sebuah rumus ini, rumus dalil sinus ini, ya. Itu panjang garis, lihat nih, A, panjang garis A gitu. Terus sudut di hadapannya adalah ini nih, ini. Jadi A per sin alfa, oke? Sama dengan B, sudut di depannya ini adalah ini. Tuh. B per sin beta sama dengan R ini per sin sudut di sini. Sin gamma. Untuk menentukan arahnya. Jadi dengan rumus ini bisa kita hitunglah resultan dua vektor itu arahnya sekian derajat dari vektor A gitu. Ya, jelas ya, sekian beta derajat dari vektor A. Berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, oke, itu adalah menghitung vektor dengan jajaran genjang ya, dengan rumus kosinus, dan menentukan arahnya dengan dalil sin ya. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal, Emir dan Jabal bersama-sama menarik peti dengan talinya masing-masing
Emir menarik dengan 600 Newton, sedangkan Jabal menarik dengan 800 Newton. Bila tali Emir dan tali Jabal membentuk sudut 60 derajat, tentukan vektor resultan gayanya. Jadi gaya yang pertama 600, gaya yang kedua 800, sudutnya 60 derajat. Jadi begini gambarnya ya. Jamal, Emir, ini benda yang ditarik 60 derajat ya. Maka besar resultannya adalah, ini rumus yang tadi ya, ini rumus yang tadi. Ya, masukkanlah angka-angka itu. 600 kuadrat, tambah 800 kuadrat, tambah 2 kali 600 kali 800 cos 60. Tentu kalian harus hafal ya sudut, mulai dari sudut istimewa aja dulu dihafal. Cos 0, cos 30, cos 45 derajat, 60 derajat, ya. 90 derajat, terus 37 derajat dan 53 derajat, baik kosinus maupun sinus. Nanti tangen itu adalah sinus per kosinus. Ya, nanti video yang kedua kita akan kasih tabelnya ya. Oke. Nah, jadi besarnya adalah ya, tinggal dikuadratkan, ya, cos 60 itu setengah ya, menjadi seperti ini ya. R-nya adalah akar dari ini, ya. Dan hasilnya ini hitung pakai kalkulator adalah 1216,6 Newton. Itulah resultan dari gaya yang ditarik oleh Jamal dan Jabal dan Emir, ya. Oke, gampang ya. Ini yang menghitung resultan dua vektor dengan cara rumus kosinus, ya. Oke. Ya, jadi resultannya adalah 1216,6. Ya. Ini pakai segitiga ya tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung arahnya, ya. F Jabal Fj per sin theta ya sama dengan R per sin 120. Lihat nih sudutnya ini nih. Jadi tadi ini sudutnya 60 derajat, ini dipindah ini ke sini 60 derajat, maka ini 120 ya. Kan garis lurus sudutnya 180 dikurangi 60 jadi 120. Oke. Terus kita mau hitung berapa besarnya theta ini. Berarti Fj per sin theta ya sama dengan R per sin 120. Jadi Fj per sin theta sama dengan R per sin 120. Jadi sin theta sama dengan ini kali ini bagi itu kan. Fj kali sin 120 bagi R. Oke. Nah, sin theta sama dengan 800, sin 120 itu setengah akar 3 ya, sudut istimewa itu. Sudut istimewa sama dengan sin 60 derajat dibagi 1216,6. Jadi sin theta sama dengan 0,569. Oke. Pakai kalkulator inverse sin 0,569 akan ketemu sudutnya. Ya, ini kalau kamu pakai kalkulator tekan dulu sin pangkat min 1 dalam kurung 0,569, maka ketemulah tetanya 34,68 derajat. Jadi theta ini didapat. Jadi tadi menentukan besarnya pakai rumus kosinus ya, menentukan arahnya pakai dalil sin. Paham ya? Oke. Jadi besar vektor resultan gaya R adalah 1216,6 Newton dengan arah membentuk sudut 34,68 derajat dari vektor gaya FE. Oke, jadi setiap kita menghitung sebuah vektor harus didapatkan berapa nilai vektornya dan kemana arahnya. Oke, sekian pertemuan kita pada saat ini untuk pembelajaran vektor bagian yang pertama, yaitu dengan mengetahui notasi vektor, mengetahui besaran vektor itu apa, oke, apa bedanya dengan skalar, dan menjumlahkan vektor dengan cara menggambar, yaitu segitiga, jajaran genjang, dan poligon.
Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan lanjutkan vektor yang kedua di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.